Demi kalahkan MU dan PSG, AC Milan naikkan tawaran untuk Marcus Thuram. AC Milan dilaporkan sangat ngebet untuk mendatangkan jasa Marcus Thuram. Mereka baru-baru ini menaikkan nilai tawaran mereka untuk striker timnas Prancis tersebut. AC Milan belakangan ini ramai dikaitkan dengan Marcus Thuram. Mereka ingin menjadikan sang striker sebagai pengganti Zlatan Ibrahimovic di lini serang mereka pada musim depan. Namun belakangan ini beredar kabar bahwa Milan berpotensi gagal mendapatkan jasa Thuram. Pasalnya PSG dan Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk memboyong sang striker. Dilansir Tuttosport, Milan tidak mau gagal mendaratkan Thuram. Mereka bersiap untuk memberikan penawaran baru bagi sang striker. Menurut laporan tersebut, AC Milan akan mengirimkan tawaran baru ke meja Thuram dalam waktu dekat ini. Mereka akan memberikannya gaji yang lebih besar dari penawaran berikutnya, meski laporan itu tidak merinci berapa besar nilainya. Mereka mengambil langkah ini karena mereka tahu PSG dan MU menawari Thuram kontrak yang besar, jadi mereka juga harus menaikkan nilai tawaran mereka. Menurut laporan itu, Milan punya satu lagi kartu untuk meyakinkan Thuram bergabung dengan tim mereka. Mereka menjanjikan posisi striker utama mereka untuk putra Lilian Thuram itu. Mereka menjamin sang striker akan dapat posisi reguler di musim depan. Di kubu PSG dan MU, kedua tim itu tidak berani memberikan jaminan serupa, sehingga Milan berharap Thuram memilih pindah ke San Siro. Milan sendiri dikabarkan akan tampil all out untuk mendapatkan jasa Thuram di musim panas ini. Ini disebabkan Thuram berstatus sebagai free agent dan keuangan Milan dikabarkan lagi kurang oke. Jadi mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Fix dibuang, AC Milan sudah tetapkan harga untuk Yacine Adli. AC Milan sudah tetapkan harga untuk Yacine Adli pada bursa transfer musim panas 2023. Seperti yang diketahui, santer dikabarkan gelandang AC Milan bernomor punggung 7 yakni Yacine Adli bakal hengkang pada musim panas mendatang. Hal ini disebabkan oleh penampilannya yang kurang maksimal bersama Milan dalam beberapa laga. Tercatat, mantan pemain PSG itu hanya mengemas 6 penampilan pada musim 2022-23. Penampilan terakhirnya bersama AC Milan yang terjadi pada Agustus 2022 lalu juga bisa dibilang kurang memuaskan. Ia hanya turun selama 29 menit saja. Maka dari itu, sebagaimana laporan La Gazzetta dello Sport, tim yang bermarkas di San Siro itu akan melepas Yacine Adli pada bursa transfer musim panas mendatang. Yacine Adli sendiri dibanderol dengan harga 10 juta euro atau setara dengan 164,1 miliar rupiah, di mana mereka musim lalu dibeli dengan harga 8 juta euro. Keputusan untuk menjual Yacine Adli bisa dibilang sangat tepat bagi AC Milan untuk memberikan ruang bagi pemain lain. Tentu menjadi sulit bagi Yacine bersaing. Pasalnya beberapa pemain seperti Brahim Diaz hingga Charles De Ketelaere mendapat kepercayaan tinggi Stefano Pioli mengawal posisi belakang striker. Sementara itu, usai angkat kaki dari San Siro, Yacine dikabarkan dilepas Milan ke beberapa klub. Salah satunya adalah rival di Liga Italia, Salernitana. Salernitana sendiri memang telah mengincar Yacine Adli yang sempat tampil cukup menjanjikan di klub sebelumnya Bordeaux dengan mengemas 8 gol dan 16 assist dari 104 penampilan sebagai gelandang bertahan.
Sandro Tonali pastikan akan tolak semua tawaran dari Premier League. Gelandang AC Milan Sandro Tonali memiliki beberapa pengagum di Premier League, namun pemain asal Italia tersebut tidak tertarik untuk berganti klub. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menulis tentang Sandro Tonali yang melihat jersey AC Milan sebagai kulit kedua. Tonali dikenal sebagai penggemar klub sejak kecil dan merasa terikat dengan klub favoritnya tersebut. Surat kabar tersebut menulis bahwa separuh Eropa dan khususnya tim-tim di Premier League merupakan pengagum mantan pemain Brescia tersebut. Tonali sendiri memiliki nilai pasar tidak kurang dari 65 juta euro. Namun baik manajemen maupun sang pemain, keduanya tidak berniat untuk mendengarkan tawaran apapun yang masuk di musim panas ini ya. Sandro tidak dapat disentuh, dia sangat penting untuk masa kini dan masa depan Milan. Tidak hanya itu, Tonali juga dianggap sebagai landasan dari proyek jangka panjang Milan untuk membangun tim dari pemain muda berbakat. Tonali sendiri tiba dalam kesepakatan yang awalnya bernilai 35 juta euro dari Brescia, dan dia berhasil masuk dalam daftar pemain utama bahkan sejak musim pertamanya bermain di San Siro. Posisinya sendiri kini dinilai tidak tersentuh. Bungkus, jadwal tes medis dan tanda tangan kontrak Daichi Kamada dengan AC Milan. AC Milan telah menjadwalkan tes medis dan tanda tangan kontrak Daichi Kamada pada bursa transfer musim panas. AC Milan berhasil memboyong Daichi Kamada dari Eintracht Frankfurt dengan status bebas transfer alias secara gratis. Hal tersebut dikarenakan Daichi Kamada merupakan pemain yang berstatus free agent pada bursa transfer musim panas nanti. Pasalnya, gelandang berpaspor Jepang tersebut tidak memperpanjang kontraknya bersama dengan Eintracht Frankfurt. Padahal dia hanya terikat kontrak hingga 30 Juni 2023. Usut punya usut, keadaan itu disebabkan karena Kamada ingin hengkang dari Frankfurt untuk bergabung dengan AC Milan. Keadaan itu diketahui setelah pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa AC Milan mencapai kesepakatan verbal dengan Daichi Kamada. Kesepakatan itu bisa tercapai usai Kamada kabarnya telah menerima semua penawaran yang diberikan oleh AC Milan. Dengan demikian, Rossoneri julukan AC Milan mengalahkan Atletico Madrid dan Borussia Dortmund yang juga tertarik merekrut Daichi Kamada. Gelandang kelahiran Ehime pada 5 Agustus 1996 tersebut bahkan menjelaskan jika Daichi Kamada akan menandatangani kontrak dengan durasi 5 tahun. Itu artinya Daichi Kamada bakal memperkuat AC Milan hingga bursa transfer 2028 mendatang. Lantas, kapan jadwal tes medis dan tanda tangan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak? AC Milan sudah mengagendakan jadwal tes medis dan tanda tangan kontrak rekrutan anyar pada bursa transfer musim panas untuk Daichi Kamada. Meskipun sejatinya didatangkan secara gratis, tetapi Daichi Kamada kabarnya bakal mendapatkan gaji sebesar 3 juta euro. Mahar setara dengan 49 miliar rupiah tersebut merupakan gaji yang diberikan AC Milan kepada Daichi Kamada per tahunnya hingga 2027 nanti. Setelah itu, AC Milan diyakini bakal melakukan perubahan pada gaji Kamada mengingat keduanya menyepakati kontrak hingga 2028. Hal tersebut dinilai wajar mengingat gelandang berusia 26 tahun tersebut tampil impresif bersama Eintracht Frankfurt pada musim ini. Melansir dari Sempre Milan, jadwal tes medis dan tanda tangan kontrak Daichi Kamada di AC Milan akan dilangsungkan sebelum akhir bulan Juni. Keadaan itu ternyata bertujuan agar AC Milan dapat segera meresmikan Daichi Kamada sebagai pemainnya di San Siro.
serta pendaftaran nama Daichi Kamada sebagai pemain AC Milan dapat dilakukan pada hari pertama jendela bursa transfer musim panas.